Halo guys, ketemu lagi sama Kak Widya di edisi pembahasan SIMAK. Nah, kali ini kita akan membahas tes kemampuan dasar atau TKD SIMAK UI tahun 2020 ya. Nah, rule-nya Kakak sarankan sebelum kalian membaca pembahasannya, mempelajari pembahasannya, kalian siapkan dulu rangkumannya, lihat soalnya, lalu kerjakan dulu. Nah, setelah dikerjakan, kalian cek jawaban kalian, sama nggak sih sama yang dibahas oleh kakak? Gitu. Kalau ada yang salah, kasih catatan sama diperbaiki. Juga rumus-rumusnya ditulis jika belum ada di rangkuman yang udah kalian punya. Nah, jika perlu, kalian ulangi kerjakan soalnya, tapi tanpa lihat pembahasannya. Bisa nggak sih aku bener setelah nonton video pembahasan ini? Gitu ya. Langsung aja kita bahas soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini ada diketahui X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kemudian nilai dari X1 tambah X2 itu 3, nilai dari X1 kali X2 itu 2. Yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya, yang jumlah akarnya ini, dan hasil kali akarnya itu ini, gitu. Nah, berarti karena di sini ada X1 tambah X2, kita ingat kembali rumus di mana jika diketahui AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, memiliki akar-akar X1 dan X2, maka untuk jumlah akar-akarnya itu min B per A, dan untuk hasil kali akarnya itu adalah C per A. Oke, sekarang kita identifikasi ya. Untuk di situ X1 tambah X2 sama dengan 3, maka dalam hal ini menjadi min B per A sama dengan 3, karena sekali lagi persamaan kuadrat itu yang ini nih. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat persamaan B sama dengan negatif 3A. Langsung untuk yang X1 kali X2 sama dengan 2, berarti bisa dituliskan menjadi C per A sama dengan 2. Sehingga kita peroleh C sama dengan 2A. Oke, lanjut sekarang. Yang ketiga itu dari X1 kali X2 sama dengan 2, dan juga kita punyai kalau X1 tambah X2 sama dengan 3, maka bisa kita substitusikan salah satunya ya. X1-nya misalkan diganti dengan 3 dikurangi X1. 3 dikurangi X2, dikali X2 sama dengan 2. Nah, dari sini bisa kita peroleh nilai X2-nya. Kita kalikan 3X2 dikurangi X2 kuadrat sama dengan 2. Kita pindahkan ke satu ruas, berarti X2 kuadrat dikurangi 3X2 ditambah 2 sama dengan 0, sehingga jika difaktorkan akan menjadi X2 dikurangi 1, X2 dikurangi 2 sama dengan 0, jadi X2-nya sama dengan 1 atau X2-nya sama dengan 2. Nah, ini akar-akarnya. Perhatikan bahwa ada keterangan di mana X1 kurang dari X2. Kurang dari X2. Maka dalam hal ini, nilai X1-nya itu adalah yang 1, nilai X2-nya itu adalah yang 2. Nah, berarti ini kan emang benar itu kan X2 semua. Iya, benar. Karena di sini itu kan X1 tambah X2 sama dengan 3, 1 tambah 2 itu 3, 1 kali 2 itu juga sama dengan 2. Itu ngeceknya. Oke, lanjut. Nah, step keempat. Di sini diketahui jumlah akar. Jumlah akar
jumlah akar itu sama dengan negatif X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat min X1. Maka jika disubstitusi akan menjadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat negatif 1. Nah, ini berarti negatif 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat min 1 itu setengah. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya 3/2. Sekarang untuk yang hasil kalinya, hasil kali itu sama dengan negatif X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat min X1. Berarti menjadi negatif 1 pangkat 2 dikali X2-nya 2 pangkat negatif 1. Sehingga menjadi 1 dikalikan dengan setengah. Hasilnya adalah setengah. Nah, step berikutnya, untuk mencari persamaan kuadrat baru atau PKB, itu bentuk umumnya adalah X kuadrat dikurangi jumlah dikali X ditambah kali sama dengan 0. Maksudnya jumlah itu adalah jumlah akar ini yang sudah kita hitung di langkah 4, kali itu adalah yang kita hitung di langkah kelima. Berarti menjadi X kuadrat dikurangi 3/2X ditambah setengah sama dengan 0. Nah, ini udah jawabannya, tapi belum ada. Maka di sini kita perlu kalikan 2. Sehingga jika dikalikan 2, hasilnya menjadi 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi yang mana jawabannya? Itu adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui X1 dan X2 memenuhi akar-akar dari persamaan logaritma ini. Nah, yang ditanya adalah nilai X1 kali X2. Kita tuliskan dulu soalnya. 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 4 kali 3 pangkat 1 tambah 2 log X dikurangi 3 pangkat 3. Nah, berarti perhatikan di sini bahwa untuk sifat logaritma, jika ada A log B pangkat N, itu sama dengan N dikali A log B. Maka dengan sifat ini, kita bisa ubah bentuk ini menjadi 3 pangkat 2 kali 2 log X sama dengan 4 dikali, nah ini sifat eksponen nih. Ingat sifat eksponen, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu M plus N. Atau berlaku kedua sisi. M plus N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Maka dengan sifat itu, bentuk ini itu bisa dituliskan menjadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 log X dikurangi 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, di sini sudah muncul bentuk 2 log X, 2 log X ya. Nah, berarti terus sekarang kita harus misalkan biar mudah. Berarti bisa dimisalkan menjadi seperti ini. Kita bikin pemisalan. 3 pangkat 2 log X-nya itu adalah P. Nah, berarti di sini bisa dituliskan P kuadrat sama dengan 4 kali 3P dikurangi 27. Kenapa P kuadrat? Karena di sini itu bentuk ini itu sebenarnya bisa ditulisin jadi 3 pangkat 2 log X dikurung pangkat 2. Ini. Jelas ya? Berarti ini menjadi P kuadrat dikurangi 12P ditambah 27 sama dengan
Nah, untuk menentukan nilai si X1 sama X2, maka kita perlu menentukan nilai P-nya. Di sini itu kan persamaannya bisa difaktorkan ya. Bisa difaktorkan jadi P-3, P-9 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 3 atau P sama dengan 9. Nah, pertama untuk yang P sama dengan 3. Untuk P sama dengan 3, maka 3 pangkat 2 log X itu sama dengan 3. Nah, 3 di sini kan artinya 3 pangkat 1. Berarti artinya 2 log X sama dengan 1. Nah, kalau 2 log X sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. Nah, kemudian untuk yang P sama dengan 9, maka 3 pangkat 2 log X sama dengan 9. Nah, 9 ini itu kan bisa dituliskan menjadi 3 pangkat 2. Berarti artinya 2 log X sama dengan 2. Sehingga X-nya sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Jadi, bisa kita hitung nilai X1 kali X2 itu adalah 2 dikali 4, sama dengan 8. Jadi, jawabannya adalah yang C. Nah, kakak mau kasih tahu step lain, cara lain, misalkan nih kita nggak mencari nilai X-nya. Kita juga bisa langsung dari persamaan yang ini. Dari persamaan yang ini. Nah, dari sini bisa kita langsung cari aja P1 kali P2, itu kan C per A, berarti 27 per 1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai si P-nya. 3 pangkat 2 log. Ini berarti X1 ya. Dikali 3 pangkat 2 log X2 sama dengan 27. Nah, kemudian sifat eksponen jika perkalian itu kan pangkatnya dijumlah. Berarti 2 log X1 ditambah 2 log X2. Ini kakak ubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, kemudian sifat logaritma jika ada A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Ini. Nah, berarti untuk soal ini tuh bisa dituliskan menjadi 3 pangkat 2 log X1 kali X2 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, berarti karena 3 bilangan pokoknya udah sama, kita tinggal samakan si pangkatnya aja. Sehingga bisa kita peroleh 2 log X1 kali X2 dan 3. Sehingga X1 kali X2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, hasilnya itu adalah 8. Ini cara tanpa mencari nilai X-nya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui 2 buah persamaan yaitu ini dan ini. Kita langsung tuliskan aja ya di sini. Fx ditambah 3G inverse X sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 18. Kemudian Fx ditambah 2G inverse X sama dengan X kuadrat dikurangi 11. Nah, jika kedua persamaan ini kita kurangkan, maka ini Fx-nya habis, X kuadrat habis, 3 dikurangi 2 itu 1, berarti G inverse X sama dengan X-nya turun, negatif 18 dikurangi negatif 14, berarti negatif 4. Nah, ini nilai dari si G inverse X-nya. Di sini diketahui kalau G inverse, ditanyakan G inverse 2. Berarti kita langsung cari aja di sini, G inverse 2 itu sama dengan 2 dikurangi 4. Nilainya adalah min 2. Oke, step kedua sekarang, kita harus menentukan nilai F inverse, karena di sini diketahui, ditanyakan F inverse 2. Nah, kita substitusikan dulu ke salah satu persamaan ya, nilai Gx-nya, G inverse X-nya. Misalkan
kita substitusikan ke persamaan yang berarti fx ditambah 2 kali x min 4 sama dengan x kuadrat min 14. Dan fx ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan x kuadrat min 14. Fx sama dengan x kuadrat min 2x dikurangi 6. Nah, karena ditanya f inverse, maka langkah ketiga kita tinggal menentukan si f inverse x-nya. Kita misalkan y sama dengan x kuadrat min 2x min 6. Nah, maka kalau mencari inverse itu kan kita mencari x-nya, kebalikannya. Berarti kita pindahin 6-nya, x kuadrat min 2x. Nah, di sini, agar yang kanan menjadi kuadrat sempurna, maka perlu ditambahkan 1 di kedua ruas. Nah, maka untuk bentuk yang kiri menjadi y plus 7, bentuk yang kanan menjadi x min 1 kuadrat. Harus dibikin bentuk kuadrat sempurna agar bisa dicari nilai x-nya. Nah, berarti ini plus minus akar y plus 7 sama dengan x min 1. Kita peroleh 1 plus minus akar y plus 7 sama dengan x. Sehingga f inverse x itu sama dengan 1 plus minus akar x ditambah 7. Nah, perhatikan di sini bahwa f inverse x bernilai positif. Sehingga nilai f inverse x-nya itu adalah 1 ditambah akar x ditambah 7. Nah, berarti sekarang bisa kita tentukan nilai f inverse 2. Jadi 1 ditambah akar 2 plus 7, 1 ditambah akar 9. Nah, akar 9 itu adalah 3. Berarti menjadi. Nah, kakak kasih sudut pandang lain untuk menentukan nilai f inverse 2-nya selain mencari inverse-nya. Kita ingat sifat f inverse A sama dengan B, maka fb sama dengan A. Berlaku kedua sisi ya. Maka jika diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x min 6, diperoleh f inverse x kuadrat min 2x min 6 itu sama dengan x. Ibaratnya ini b-nya, ini a-nya. Gitu. Berarti untuk mencari nilai f inverse 2, kita tinggal samakan yang ada di dalam kurung ini. Sehingga diperoleh x kuadrat min 2x min 6 sama dengan 2. Jika kita pindahkan min 8 sama dengan 0, berarti x plus 2x min 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 4. Nah, karena di sini itu f inverse 2 di sini sama dengan X, maka bisa kita peroleh f inverse 2 itu sama dengan 4, karena positif ya. Nah, berarti sekarang step terakhir, kita bisa menentukan nilai yang ditanya oleh soal y inverse 2 ditambah f inverse 2. Nilainya berarti y inverse 2-nya itu negatif 2, f inverse 2-nya itu 4. Berarti hasilnya itu adalah 2. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui beberapa matriks dan persamaan. Kemudian diketahui determinan D sama 1. Yang ditanya adalah determinan A kuadrat. Nah, ingat kembali bahwa ketika dipunyai determinan A, B, itu sifatnya adalah determinan A dikali determinan B. Apapun matriksnya, jika dikalikan, maka sama dengan
kalian dari masing-masing determinannya. Gitu. Nah, berarti untuk determinan A kuadrat itu kan sama aja A kali A. Maka bisa dituliskan menjadi determinan A kali determinan A. Artinya sama dengan determinan A kuadrat. Itu sifatnya. Nah, kemudian dari persamaan yang dikasih sama soal, kita tulis sebagai step pertama PDP inverse. Nah, di sini kan hubungannya sama determinan. Maka kasih determinan di kedua ruas ya. Kalau matriksnya sama, artinya determinannya akan sama. Jadi bisa kita determinankan kedua sisi. Sehingga dengan sifat yang sudah ditulis, sifat ini bisa dituliskan menjadi determinan A sama dengan determinan P kali determinan D kali determinan P inverse. Oke, ini kita tambahkan lagi sifatnya. Determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Sehingga untuk persamaan ini bisa dituliskan menjadi determinan A sama dengan determinan P kali determinan D kali determinan kali 1 per determinan P. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Ini habis, sehingga kita peroleh determinan A itu sama dengan determinan D. Padahal diketahui kalau determinan itu sama dengan min 1. Maka bisa kita tuliskan determinan A itu sama dengan min 1. Nah, lalu berarti kita bisa menentukan nilai dari determinan A kuadratnya dong. Itu sama dengan determinan A kuadrat sama dengan negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya yang A. Nah, kakak mau kasih tahu soal ini tuh agak-agak tricky gimana gitu ya. Di sini kita nggak perlu mencari nilai X itu udah bisa dengan sifat determinan. Nah, pasti ketika kita berpikir sekilas itu, di sini ada X. Pikiran kita pasti akan mencari nilai X. Tapi sebenarnya bisa tidak perlu mencari nilai X-nya dengan cara ini. Kita harus baca determinan D sama dengan 1, kemudian bisa menyimpulkan ini. Jadi, bisa lebih cepat lagi. Nah, kalaupun kalian penasaran mau mencari nilai X-nya, silahkan saja. Nanti hasilnya akan sama dengan yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini diketahui persamaan seperti yang ditanya itu B dikali X2 dikurangi X1. Berarti kita harus ubah dulu bentuk persamaannya ya. Di akar pangkat B dari B pangkat X kuadrat dikurangi X sama dengan 1B. Nah, ini bisa dirubah menjadi B pangkat X kuadrat min 4X per B sama dengan B pangkat 1. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita samakan pangkatnya. Sehingga akan jadi X kuadrat min 4X per B sama dengan negatif 1. Nah, X kuadrat dikurangi 4X sama dengan negatif B. Berarti X kuadrat dikurangi 4X plus B sama dengan 0. Nah, ini kita keep dulu. Kemudian dari X1 kali X2 sama dengan 3, bisa kita peroleh informasi lain. Ingat kembali bahwa X1 kali X2 itu adalah C per A, di mana C-nya di sini nilainya adalah B. Untuk A-nya sendiri nilainya adalah 1 di sini. Berarti dari sini kita peroleh nilai B-nya itu 3. Oke, berarti si persamaan kuadratnya ini bisa dituliskan menjadi X kuadrat min 4X plus B sama dengan 0. B-nya kita substitusikan. Plus 3. Nah, dari sini kita faktorkan.
X min 1, X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 3. Nah, dari informasi X1 lebih kecil X2, maka diperoleh yang 1 itu adalah X1, yang 3 itu adalah X2. Jadi, langkah berikutnya kita tinggal menentukan yang ditanya oleh soal. Jadi, Y-nya 3, X2-nya 3, X1-nya 1, menjadi 3 dikali 2, 3 kali 2 itu adalah 6. Sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, itu dia pembahasan TKD SIMAK UI 2020 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk nomor-nomor berikutnya akan kita lanjut di video selanjutnya. Oke, kalian tunggu ya videonya. Bye-bye. Selamat belajar.